Selamat datang di kelas dosen macan bersama aku, Anggi Novia, yang akan jadi dosen kalian. Nah, sebelum kita masuk kelas, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment di bawah ini. Jadi di kelas kali ini aku akan membahas seputar wabah yang pernah mematikan di dunia. Banyak juga loh wabah-wabah yang mematikan di dunia selain COVID-19. Yuk kita bahas. Yang pertama, wabah Black Death. Wabah ini terjadi pada tahun 1324 sampai dengan 1353. Dan wabah ini ada di benua Eropa. Jadi, asal nama ini berasal dari hewan tikus hitam. Penyakit ini dari bakteri Yersinia pestis yang ada pada kutu. Sekitar 80% telah meninggal karena wabah ini. Diperkirakan korban jiwa dari wabah tersebut sekitar 50 juta orang atau mencapai 60% dari total populasi yang ada di benua Eropa. Yang kedua, wabah flu Spanyol atau influenza. Wabah ini dianggap menakutkan karena 1 dari 20 orang yang terjangkit itu meninggal dunia. Tepatnya terjadi pada tahun 1918 saat dunia diguncang dengan wabah flu Spanyol. Para peneliti meyakini bahwa wabah ini menewaskan 20 sampai 100 juta orang dalam 2 tahun, yaitu berkisar tahun 1918 sampai dengan 1920. Penyakit ini menyebabkan infeksi, pneumonia, serta pendarahan paru-paru. Yang ketiga, wabah Antoine. Wabah ini terjadi pada tahun 165 Masehi di Kekaisaran Roma. Dan wabah ini telah menewaskan 2.000 sampai dengan 5.000 orang setiap harinya. Penyakit ini bermula di Cina. Pada saat itu, tentara Kekaisaran Roma pergi ke dataran Cina dan mereka terjangkit setelah kembali dari dataran Cina tersebut. Gejala yang dirasakan yaitu demam, diare, dehidrasi, kemudian tenggorokan bengkak, serta yang terakhir batuk. Kok sama kayak COVID ya? Kemudian ditemukan juga benjolan-benjolan seperti cacar pada saat ini. Waduh, ada batuk, demam, diare, dehidrasi, ada cacar lagi. Kebayang gak tuh badannya rasanya kayak gimana ya? Yang keempat, wabah sifilis. Wabah ini bisa menjakit ke otak sampai dengan jantung. Jadi awalnya wabah ini berupa ruam atau bolong di kulit. Tapi ada juga loh beberapa kasus yang menyebabkan sampai menembus ke tulang. Angka kematiannya memang tidak semengerikan wabah lain, tapi penderitanya merasakan sakit yang amat sakit sehingga tidak tertahankan. Penderita sifilis dapat tertular melalui kontak seksual yang disebabkan oleh bakteri Pneumona pallidum. Waduh, popel, kalau gitu jangan lupa pakai pengaman kalau mau main seksual-seksualan biar aman. Yang kelima, wabah kusta. Wabah ini sudah melanda sekitar 1000 tahun atau pada pertengahan abad di Eropa. Wabah ini berasal dari bakteri Mycobacterium lepra yang telah menginfeksi sebanyak 200 juta orang setiap tahunnya. Orang lebih mudah terjangkit penyakit ini karena kondisi yang tidak higienis dan menyebabkan rasa gatal yang ada di seluruh tubuh. Hal ini menyebabkan masyarakat menengah ke bawah lebih cepat terinfeksi karena mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk dapat pergi ke dokter. Yang kelima,
Wabah Korela. Amerika mencatat bahwa wabah ini terjadi sebanyak 3 gelombang pada tahun 1832 sampai dengan 1866. Diperkirakan 2 hingga 6 orang meninggal dunia setiap harinya. Peneliti melakukan estimasi bahwa ada 1,3 juta sampai dengan 4 juta kasus kolera ini di setiap dunia. Meski hanya berupa diare, tapi penyakit ini bisa mematikan loh. Hanya dalam beberapa jam saja, dia bisa mematikan karena tidak ditangani dengan baik. Kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae dan bisa dicegah dengan cara kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, virus Ebola. Virus Ebola ini berasal dari Kongo dan meluas di Afrika pada tahun 1976. Puncaknya, pada 24 Oktober 2014, WHO telah melaporkan ada sekitar 13.567 kasus Ebola dan 4.922 kematian. Ebola merupakan demam berdarah yang menular melalui cairan orang yang terinfeksi. Ebola ditandai dengan muntah dan tinja berdarah, serta penderita juga merasakan nyeri otot dan nyeri sendi. Yang terakhir, wabah COVID-19. Nah, Popal, ini wabah lagi melanda juga loh di negara kita. Jadi, wabah ini berasal dari Wuhan. Kalian pasti tahu kan? Wabah ini berasal dari pasar seafood yang ada di Wuhan. Dan tepatnya pada bulan Desember 2019. Pasien yang terpapar kasus ini mengalami batuk, sesak napas, demam, nyeri otot, nyeri sendi, dan mereka harus melakukan isolasi selama 14 hari. Nah, Popal, segitu dulu ya pembahasan dari Anggi tentang wabah mematikan yang pernah melanda di dunia. Serem banget ya. Untuk kalian, Popol yang ada di rumah, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan kebersihan. Dan tetap mengikuti aturan protokol dari pemerintah ya, Popol. Segitu dulu ya kelas dari Anggi. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah ini. Anggi udah pengen ke kelas sebelah nih. See you, Popol.